Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Jadi hari tanpa ngobrol bersama Mama Ira di Iramaya Sofaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama. Hai, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat. Semangat loh ini, sebentar lagi akhir tahun. Ada yang sedang berlibur, atau sedang mempersiapkan liburan, atau pengen di rumah saja, seperti saya. Saya ini memang hobinya di rumah, menikmati hidup dengan cara apa? Ya beres-beres rumah, bermain bersama anak-anak, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Kayaknya itu salah satu pilihan juga ya. Ujung-ujungnya adalah mencari kebahagiaan. Iya sih, kalau ngomongin soal kebahagiaan, apa sih yang ada di dalam kepala kita? Bahagia. Bahagia itu kan, menurut Mama Ira ya, itu adalah perasaan hati. Kita ketemu dengan orang yang kita sayang, kita selalu ada untuk orang yang kita sayang dan bisa membuat dia tersenyum ya. Even only smile gitu ya, itu kayaknya bisa membuat orang tersenyum. Itu kita tuh kayaknya udah bener-bener deh luar biasa gitu ya. Atau kita bisa meraih sesuatu ya dan sukses, itu juga menjadi rasa bahagia dalam hidup kita. Karena kita sudah berjuang dengan keras ya, hadapi tantangan, jungkir balik, wah macam-macam. Tapi endingnya bagus, makanya kita bahagia. Ya, jangan lupa kebahagiaan itu tidak hanya ada karena usaha kita, tapi diri kita. Ya. Jadi kalau kita jatuh cinta kepada pekerjaan, itu biasanya resultnya bagus. Kalau kita jatuh cinta dengan orang-orang di sekeliling kita, dimanapun kita pergi pasti selalu kita hatinya baik. Tapi kalau kita jatuh cinta pada diri sendiri, pertanyaan kan, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Ya, harus, karena kita mau mencari kebahagiaan. Let's talk about it. Mari kita bahas. Jatuh cinta pada hidupmu, maka kebahagiaan akan selalu mengikuti. Bagus banget sih kalimat ini. Yang pertama adalah lihat hidupmu dengan perspektif yang berbeda. Ya. Jadi hidup ini tuh jangan monoton. Ya, saya bangun tidur terus kerja rutin, bla bla bla, 9 to 5, pulang ke rumah, bla bla bla. Begitu saja nanti ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, rutin aja. Tapi coba melihat hidup kita itu dengan perspektif yang berbeda. Ya, jangan hanya melihat bahwa contohnya apa ya? Kalau ada hujan misalnya gitu. Ini baru saja mendung ya. Oke, kalau ada hujan gitu, kita mau melihatnya dari perspektif yang mana? Hujan itu menjadi penghalang atau hujan itu membuat kita tidur nyaman? Ya kan? Atau justru dengan hujan hati kita menjadi lebih bahagia? Ya, itu salah satunya ya, contoh. Jadi harus melihat dari sisi yang berbeda ya. Lalu lebih bijak ya, melihat sisi kehidupan kita. Jangan selalu merasa bahwa kita itu menjadi yang paling benar atau yang paling salah. Ya. Selalu harus melihat dari sisi koin yang berbeda. Ya, dua sisi koin gitu, baik dan buruknya. Ya, oh ini begini, oh ini begitu gitu ya. Jadi selalu lihatnya secara bijak ya. Bersyukur, ya, nikmati keragaman suasana hati. Bersyukur dan nikmati keragaman semua hati itu berlaku kepada diri kita semua tanpa terkecuali. Ya, hati kita nih, ketika hati kita ngerasa wah dar-der-dor, lagi sedih, susah, apalagi kecewa dan lain sebagainya gitu. Itu kita nikmati dan kita syukuri. Karena disitulah proses bagaimana kita hidupmu adalah sahabat terbaikmu. Oke? Segala macam persoalan hidup, segala macam keluh kesah, kekecewaan, apa saja yang negatif, ya itu kadang-kadang kita lupa. Kita ini hidup. Ya, hidup ini ada di dalam bagian dari badan kita secara fisikly ya. Itu ada, dia tumbuh. Ya, diberikan nafas oleh Sang Pencipta. Ya. Tapi kita lupa bagaimana proses kita untuk mencintai hidup kita. Gitu. Kita suka lalai, kita tidak kita ignore terus gitu, bahwa
hidup kita ini adalah sahabat kita. Kita harus rangkul dia gitu. Supaya kita bisa terus tetap hidup itu menopang segala sesuatunya, perjalanan ini itu dengan ya udah badan kita ini, ya hidup kita jalanin. Ya. Harus kalau saya bilang itu ya betul, bersahabat dengan hidup kita. Ya, kelebihan kekurangan kita apa saja itu harus kita cintai, harus kita yakini sebagai sahabat. Coba kalau kita bersahabat dengan orang, ya. Kalau kita bersahabat dengan teman kita yang kita anggap sahabat, itu kan pasti kita tahu kan bagaimana dia, bagaimana kelebihan kekurangannya dia, sering terjadi gontok-gontokan, sering terjadi kekecewaan satu dengan yang lain. Tapi itu kan proses, ya, proses untuk bersahabat. Gitu. Kalau kita semuanya bisa saling merangkul satu dengan yang lain, persahabatan itu akan abadi. Kenapa tidak kita lakukan kepada hidup kita? Ya, oke. Jadi mulai kita paham kelebihan kekurangan kita, cintai ketidaksempurnaan kita, ya, agar kita bisa bersahabat dengan hidup kita. Pupuk kebahagiaan dengan tindakan yang kecil. Hal kecil, bangun tidur, minum kopi, senang-senang, bikin roti, ngobrol sama kucing kalau saya ya. Ngobrol sama kucing, ribut-ribut, berantem, ini itu. It's just kenikmatan hidup gitu. Jadi saya pupuk hal-hal kecil lah gitu. Mau saya nyetir, mau saya naik motor, mau saya kemana aja, itu juga part of dari hal-hal kecil. Yang kalau saya pupuk meninggi-meninggi, itu endingnya pasti bahagia. Kalau kita menjalani segala sesuatu, yang kita tahu pasti bakalan tidak bahagia, untuk apa kita lakukan? Ya. Carilah kebahagiaanmu atas dirimu sendiri berdasarkan kebutuhanmu. Gitu. Jadi jangan pernah untuk menjadi orang lain untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidupmu. Itu pasti bohong punya. Kalau orang bilang toko sebelah itu pasti bohong punya gitu. Ya, oke. Jadi benar-benar kita tahu persis ya, hal-hal kecil itu kita tumpuk pasti hal positif ya, kita tumpuk untuk menjadi endingnya dari rasa bahagia. Ya, oke. Terus jangan lupa kita juga kan selain mencintai hidup kita harus hormati juga. Hormati hidup kita. Ya, jagalah kesehatannya, ya. Jagalah keseimbangannya, emosionalnya, bagaimana kita bisa berproses dalam hidup ini, ya. Jadi betul-betul semuanya, apalagi ditanamkan keimanannya, waduh itu hebat banget ya. Ya luar biasa, itu benar-benar namanya hidup, ya. Oke. Terus apalagi ya, poin berbahagia itu bisa juga kita share kepada orang lain. Ya, kita berikan kebahagiaan ya, tidak hanya dengan materi tapi dengan senyum, perhatian, bantuan sekecil apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita bisa memberikan orang lain bahagia dan pasti itu kembali kepada kita dengan rasa yang bahagia juga. Ya, oke. Hargai momen tanpa harus sempurna. Belum lama saya bilang, saya baru bahaskan dengan semuanya gitu. Kalau kita mau sukses, hidup kita jangan sempurna, tidak perlu sempurna gitu. Dan bahagia ternyata juga gitu. Hargai momen tanpa harus sempurna. Ya, kita masak nih misalnya untuk orang yang kita sayangin gitu. Terus ternyata masakannya kurang enak gitu. Atau gosong. Tapi karena kita pakai cinta, kita masaknya pakai cinta nih. Pada saat kita serve, kita berikan gitu. Kita sampaikan kepada orang yang kita cintai. Silahkan menikmati, mohon maaf ya, dengan mimik ya, dengan mohon maaf ya kalau nggak enak, mohon maaf ya, ini masakan pertamaku, maaf ya agak gosong, segala macam. Tapi kalau orang yang kita cintai, betul-betul mencintai kita, pasti ingin membuat kita bahagia dong. Iya nggak? Nah pasti dia akan makan. Mau gosong, mau kurang garam, mau kelebihan garam, ya itu tetap rasanya, waduh, ini oke, ini enak, ya, wah pasti berusaha untuk terus membahagiakan diri kita, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita bisa merasakan bahagia dan merasakan orang lain bahagia, gitu ya. Sempurna adalah ilusi. Ya, kalau kita mau sempurna tidak ada. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta yang Maha Sempurna atas segalanya. Kita tidak ada yang sempurna. Ya, kalau hidung kita, muka kita diukur, nggak ada yang sempurna. Pun kalau ada 1, 2, 5, 10 orang di dunia ini. Gitu ya. Jadi sempurna itu adalah ilusi. Makanya kita belajar memupuk ketidaksempurnaan itu, kita kita jadikan hal yang lebih baik, ya, kelola dengan baik untuk menjadi lebih bagus ya ke depannya dan pasti membuat kita bahagia.
Rangkul perubahan dengan tangan terbuka. Oke, perubahan itu kan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Peluang itu juga merupakan apa ya? Kesempatan ya. Bahkan hadiah terbaru buat kita. Misalnya gini, kalau kita punya peluang untuk mencapai suatu harapan ya, suatu usaha gitu ya, misalnya di kantor atau apa, kita punya chance nih untuk memenangkan sebuah tender besar gitu. Kan peluang itu pasti kita gunakan semaksimal mungkin. Betul? Nah, jadi peluang itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Supaya kita bisa sukses. Dengan cara apa? Dengan kerja keras. Kalau sukses kita pasti bahagia. Sudah pasti, ya. Jadi peluang untuk tumbuh berkembang, itu perubahan-perubahan, hadiah terbaru, kita lebih baik, lebih cerdas, ya. Lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan, gitu. Jadi tetap aja kita lihat chance itu atau peluang-peluang itu merupakan suatu hal yang positif, ya. Oke. Ciptakan makna dalam setiap langkah kehidupan. Makna dalam setiap langkah kehidupan. Oke. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, tentunya ingin sekali bermakna buat hidup kita. Ingin bermakna bagi banyak orang lain. Ya kan? Sudah kita tanamkan saja hal tersebut dalam setiap langkah kehidupan kita. Lakukan segala hal dengan baik ya, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh ya, agar hidup kita lebih bermakna buat kita, orang-orang yang kita cintai dan untuk orang lain ya. Jadi kesimpulannya adalah hidupmu adalah lukisan terindah. Kita mau lukis apa terserah kita. Ya. Jangan harus dipaksakan bahwa lukisan kita harus seperti apa yang orang lain mau. Ya, hidupmu adalah lukisan terindah. Silahkan penuhi dengan warna, dengan cerita dan cinta. Ya, mari raih kebahagiaan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofa Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.